Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. As-sifatu at-tasmi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-'ilm wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyyatun mawjudatun qa'imatun bi dzati ta'ala yakashifu lahu biha kullu ma'lumin a'lam min sya'ni an yu'lam wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin inkishafan kama la yahtamilu an-nadhiru bi wajhin wa kharaja bitta al-ghasl wa syarh wal mahmud fa kullu min tilka al-thalathati mustahilun 'alayhi ta'ala li'annahu la yahsil biha al-inkishafu at-tamam wa kharaja bi qawli la yahtamilu an-nadhiru at-taqlid wa laysa Allah ta'ala muqallidan li ghayrihi li'anna taqlid 'alayhi mahalun li'annahu yakunu an-nadhiru bitashkik mushakkik fala yahsil bihi al-inkishaf at-tamam wa la ta'ala al-jiziyun kulluhum wa inkishaf al-wajibat wal mustahilat wal jaizat ta'ala. Bermula sifat yang kesembilan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ilmu. Apa sifat ilmu? Sifat ilmu yaitu sifat yang wajib bagi Allah taala yang dibangsakan kepada azali lagi yang dibangsakan kepada wali, di mana sifat tersebut berdiri dengan zat Allah taala yang kasyifu lahu biha kullu ma'lum. Dengan sebab sifat tersebut maka jelas bagi Allah taala segala sesuatu yang dapat dimaklumi. Apa segala sesuatu yang dapat dimaklumi? Yaitu tiap-tiap perkara yang wajib ada dan tiap-tiap perkara yang boleh ada dan tiap-tiap perkara yang mustahil ada. Jelas dengan sebab ilmu tersebut jelas bagi Allah segala sesuatu yang bisa dimaklumi akan sebagai jelas yang sempurna yang tidak mungkin oleh lawannya biwajihin dengan jalan apapun. Maka keluar dengan perkataan sempurna, keluarlah oleh Allah berat sangka, ragu-ragu dan tidak tahu. Fakulu min tilka thalathati, karena tiap-tiap daripada tiga demikian, artinya berat sangka, ragu-ragu dan tidak tahu. Setiap dari tiga perkara tersebut mustahilun 'alaihi ta'ala adalah sesuatu, adalah sifat-sifat yang mustahil atas Allah taala. Kenapa mustahil? Karena sesungguhnya berat sangka, ragu-ragu dan menduga-duga itu tidak dapat menghasilkan inkisyaf, tidak dapat menghasilkan kejelasan yang sempurna. Dan juga keluar dengan perkataan beliau tidak mungkin lawannya keluar oleh taklid. Maka tidaklah Allah taala itu Tuhan yang bertaklid kepada selain Allah taala. Karena sesungguhnya taklid atas Allah taala itu perkara yang mustahil. Mustahil karena sesungguhnya taklid itu menerima ia akan lainnya. Dengan sebab apa menerima ia akan lainnya? Dengan sebab keraguan-keraguan yang didatangkan oleh orang yang memberikan keraguan. Maka tidak hasil dengan sebab taklid tersebut tidak hasil oleh inkisyaf, tidak hasil oleh kejelasan yang sempurna. Maka pada sifat yang kesembilan ini, pada pengajian kita pagi ini oleh pengarang menjelaskan tentang sifat yang kesembilan yang wajib
setelah beliau menjelaskan tentang sifat qudrah dan sifat iradah, di mana dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, dengan sifat iradah Allah menginginkan segala sesuatu. Maka sifat yang kesembilan yang wajib ada bagi Allah Ta'ala adalah sifat ilmu. Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu. Lalu apa hakikat sifat ilmu yang ada pada Allah Ta'ala dengan yang dapat membedakan antara sifat ilmu yang ada pada Allah dengan sifat ilmu yang ada pada makhluk? Kenapa? Karena sebagaimana Allah memiliki sifat ilmu, kita pun memiliki sifat ilmu. Maka tentunya sifat ilmu yang ada pada Allah harus dapat kita bedakan dengan sifat ilmu yang ada pada makhluk, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hakikat sifat ilmu yang ada pada Allah? Sifat ilmu yang ada pada Allah adalah sifat yang azaliyah, adalah sifat yang dibangsakan kepada azali. Dibangsakan kepada azali dengan makna sifat tersebut adalah sifat yang tidak berawal dengan tiada, sebagaimana qudrah dan sifat ilmu, qudrah dan iradah yang ada pada Allah adalah dua sifat yang tidak dibangsakan kepada tiada, yang tidak diawali dengan tiada. Maka seperti itu juga dengan sifat ilmu yang ada pada Allah Ta'ala adalah sifat yang tidak berawal dengan tiada. Maka di sini berbeda, sifat ilmu yang ada pada Allah berbeda dengan sifat ilmu yang ada pada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu yang ada pada manusia umpamanya. Kenapa? Karena ilmu yang ada pada manusia, sifat ilmu yang ada pada manusia adalah sifat ilmu yang berawal dengan tiada, sehingga manusia dulunya tidak bersifat dengan ilmu. Kemudian setelah Allah menciptakan manusia tersebut, Allah pun menciptakan sifat ilmu pada manusia, sehingga dengan sifat ilmu itu si manusia dapat mengetahui perkara-perkara yang umumnya bisa diketahui. Maka berbeda dengan sifat ilmu yang ada pada Allah. Sifat ilmu yang pada Allah adalah sifat yang azaliyah. Azaliyah artinya tidak berawal dengan tiada, sehingga tidak bisa kita katakan awalnya Allah tidak bersifat dengan ilmu, kemudian Allah bersifat dengan ilmu. Itu tidak dapat dikatakan seperti demikian. Dan sifat ilmu yang ada pada Allah adalah sifat yang mawjudah. Sifat yang mawjudah artinya sifat yang dapat disaksikan oleh mata apabila disingkapkan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala dan apabila diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagaimana kita meyakini bahwa zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan wujud dapat disaksikan oleh mata, sekiranya Allah menyingkapkan, Allah membuka hijab yang ada pada diri kita dan Allah memberikan kekuatan pada diri kita, maka kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu juga dengan sifat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika Allah membukakan hijab pada diri kita dan Allah memberikan kekuatan, maka sungguh kita dapat melihat sifat ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana sifat ilmu ketika dilihat? Bukankah ilmu itu adalah sifat, ilmu itu bukan zat? Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang bukan zat? Melihat sesuatu yang zat itu hanyalah satu keterbatasan yang Allah berikan pada mata kita. Yang namun apabila Allah memberikan kekuatan yang lain pada mata kita, maka kita pun dapat melihat sesuatu sekalipun sesuatu itu bukan zat. Kemudian qaimatun bidzati ta'ala. Sifat ilmu tersebut adalah sifat ilmu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kasyifu lahu biha kullu ma'lum. Di mana dengan sifat ilmu tersebut maka jelas bagi Allah segala sesuatu yang dapat dimaklumi. Maka dengan sifat ilmu Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu itu berupa apa? Segala sesuatu itu baik berupa sesuatu yang wajib ada, atau segala sesuatu yang boleh ada, atau segala sesuatu yang mustahil ada. Apa sesuatu yang wajib ada? Sesuatu yang wajib ada yaitu zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dengan sifat ilmu yang ada pada Allah Ta'ala, dengan sifat ilmu yang ada pada Allah, Allah Ta'ala mengetahui tentang zatnya. Allah Ta'ala juga mengetahui tentang hakikat sifat-sifat yang ada pada diri. Maka di sini membedakan sifat ilmu yang ada pada Allah dengan sifat ilmu yang ada pada kita. Kenapa? Karena manusia
semua itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ilmunya telah mengetahui. Jadi kemarin kita melakukan sesuatu, Allah dengan ilmunya mengetahuinya. Sekarang kita melakukan sesuatu, Allah dengan ilmunya mengetahuinya. Dan nanti kita akan melakukan sesuatu, artinya perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan nanti, sekalipun belum kita lakukan, semua itu pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua telah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama tauhid akidah mengatakan bahwa apa saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, maka sesuatu itu yang akan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, maka sesuatu itulah yang pasti akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun yang diketahui oleh Allah bahwa sesuatu itu akan ada, akan terjadi, maka sesuatu itu pasti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu pasti akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang terjadi, baik pada hari ini, kemarin atau esok, segala sesuatu yang terjadi itu atau segala sesuatu yang akan terjadi, semua itu sudah ada di dalam kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang sudah ada di dalam kemauan Allah Subhanahu wa taala, semua itu pun pada hakikatnya sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Melihat segala sesuatu yang terjadi berada di dalam ilmunya Allah taala, maka kejadian-kejadian itu disebut dengan takdir. Jadi apa yang dinamakan takdir? Takdir itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam ilmunya Allah taala. Artinya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang bakal terjadi daripada makhluk-makhluk ini, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan takdir. Atau kemauan Allah Subhanahu wa taala, kemauan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Karena apapun yang terjadi di alam ini sebelum diciptakan oleh Allah, itu dulunya sudah diinginkan oleh Allah. Maka kemauan Allah Subhanahu wa taala akan segala sesuatu sebelum segala sesuatu diciptakan, kemauan itulah dikatakan dengan takdir. Maka kata para ulama, takdir itu artinya apa? Takdir itu artinya sesuatu yang ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang bakal terjadi yang ada di dalam ilmunya Allah taala, atau segala sesuatu yang telah diinginkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan sesuatu. Maka apapun yang telah ada di dalam ilmu Allah taala atau yang sudah diinginkan oleh Allah, itu disebut dengan takdir. Itu disebut dengan takdir. Ada juga sebagian ulama mengatakan apapun yang ada di dalam ilmunya Allah taala itu disebut dengan bohong. Adapun takdir artinya setelah Allah menciptakan sesuatu itu disebut dengan takdir. Jadi hari ini kita ngumpul di masjid ini namanya takdir. Takdir maksudnya apa? Takdir maksudnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kejadian ini terjadi pada hari ini, dulu sebelum ada sesuatu selain Allah diciptakan oleh Allah, kejadian hari ini sudah diinginkan oleh Allah dan sudah ada di dalam ilmunya Allah taala. Artinya Allah sudah tahu bahwa di saat ini pada hari ini kita bakalan kumpul pada tempat ini. Nah, ini seperti itu. Maka kita kembali lagi singkat bahwa sifat kesembilan yang wajib bagi Allah taala adalah sifat ilmu. Apa saja yang wajib kita iktikadkan, yang wajib kita yakini sehubungan
semuanya telah diinginkan oleh Allah dan semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud beriman dengan takdir dan beriman dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pelajaran yang kita ambil sehubungan dengan sifat yang kesembilan, yaitu sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Itha'illah di dalam kitabnya, apa kata beliau? Ma min nafasin tabadihi illa walahu qadrun min Allah. Tidak ada satu nafas pun yang terjadi, tidak ada satu nafas pun yang keluar, illa walahu qadrun fika yang terkecuali takdir-takdir Allah menyertai sesuatu tersebut. Setiap nafas yang keluar dari diri kita, setiap nafas yang keluar dari diri kita, maksudnya setiap waktu. Pada setiap waktu maka ada takdir-takdir Allah yang menyertai diri kita. Apa takdir-takdir Allah yang menyertai diri kita? Takdir-takdir Allah yang menyertai diri kita yaitu 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah musibah, yang kedua adalah nikmat, yang ketiga adalah maksiat, yang keempat adalah taat. Maka pada setiap waktu takdir-takdir Allah akan berlaku atas diri kita. Cuma takdir Allah itu kadang-kadang berupa musibah, takdir Allah itu kadang-kadang berupa nikmat, takdir Allah itu kadang-kadang berupa maksiat, takdir Allah Ta'ala kadang-kadang berupa taat. Maka sudah sewajarnya, sudah sepantasnya, sudah sewajibnya bagi seseorang untuk senantiasa memperhatikan takdir-takdir Allah yang berlaku atas dirinya. Umpama apabila kita melihat ada takdir Allah yaitu musibah menimpa diri kita, maka jika kita melihat takdir Allah berupa musibah menimpa diri kita, maka dari musibah itu menunjukkan ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tuntutan Allah atas diri kita melalui musibah itu? Tuntutan Allah yaitu supaya kita bersabar. Yang kedua, kadang-kadang pada setiap nafas yang berlaku, kadang-kadang kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat tersebut apa yang dituntut oleh Allah? Yang dituntut oleh Allah yaitu supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pada setiap nafas yang keluar, yang terjadi pada diri kita adalah maksiat. Maksiat itu pun adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksiat itu pun termasuk bagian daripada takdir. Maka ketika terjadi maksiat pada diri kita, maksiat itu adalah kemauan Allah. Maksiat itu adalah sesuatu yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Allah menciptakan diri kita. Tetapi apa maksud Allah dengan menciptakan maksiat itu pada diri kita? Maksud Allah menciptakan maksiat itu pada diri kita supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kadang-kadang kita melihat takdir Allah yang berlaku atas diri kita berupa taat. Ketika kita melihat ada ketaatan pada diri kita, apabila kita meyakini taat itu pun adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada diri kita, lantas apa yang harus kita lakukan atau apa yang dituntut Allah di balik ketaatan yang telah Allah inginkan pada diri kita? Maka tuntutan Allah yaitu supaya kita senantiasa istiqomah. Nah, jadi ada 4 takdir yang terjadi pada
Kita sholat subuh, kita ngaji, siapa yang menginginkan? Yang menginginkan kita sholat subuh, yang menginginkan kita ngaji, jauh sebelum kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Yang menginginkan itu adalah Allah. Jadi kita sholat subuh di hari ini, kita ngaji di hari ini, jauh sebelum Allah menciptakan sesuatu, sudah diinginkan oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah. Nah, lalu pada hari ini Allah ciptakan. Berarti ini semua adalah keinginan Allah. Ini semua adalah perbuatan Allah. Apa maksud Allah menciptakan kita sholat subuh di hari ini? Apa maksud Allah menciptakan kita ngaji di hari ini? Maksudnya supaya kita istiqomah. Jadi bapak-bapak, kalau Allah nggak menginginkan kita sholat subuh di pagi ini, kalau Allah tidak menginginkan kita ngaji di pagi ini, kita nggak bakalan bisa sholat subuh di pagi ini. Kita nggak bakalan bisa ngaji di pagi ini. Maka ini semua adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik keinginan itu rahasianya apa? Rahasianya Allah ingin kita istiqomah. Artinya istiqomah jangan hanya pagi ini kita sholat subuhnya, besok pun kita sholat subuh berjamaah. Berikut pun kita ikut ngaji istiqomah. Begitu juga ketika kita jatuh di dalam maksiat yang terjadi pada diri kita jauh sebelum Allah menciptakan sesuatu, sudah diinginkan oleh Allah dan sudah diketahui oleh Allah bahwa pagi ini umpamanya si fulan bakal berbuat maksiat. Itu sudah diketahui oleh Allah dan itu pun diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menginginkan kita berbuat maksiat? Allah ingin kita berbuat maksiat supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahasia di balik maksiat tersebut, rahasia di balik maksiat itu supaya kita bertobat. Jadi jangan, oh ini kan maksiat ini keinginan Allah. Nah, ini kan maksiat ini kan ciptaan Allah. Kalau begitu, sebagaimana maksiat ini keinginan Allah, nah, ciptaan Allah, berarti kita tunggu aja nanti keinginan dari Allah. Kalau Allah inginkan kita taat, berarti kita taat. Jadi jangan kayak gitu. Allah menciptakan maksiat pada diri kita, Allah menginginkan maksiat dari diri kita, itu ada rahasia di balik dari perbuatan dan cinta tersebut. Apa sih rahasianya Allah menginginkan kita maksiat, Allah menciptakan maksiat pada diri kita? Rahasianya supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasianya supaya kita menyesali perbuatan-perbuatan kita. Rahasianya supaya kita merasa rendah di hadapan Allah. Rahasianya supaya kita merasa hina di hadapan Allah. Bukan malah kita bertambah sombong. Nah, makanya ada sebagian orang dia sudah bersusah payah bersungguh-sungguh untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena kemauan Allah, karena ilmu Allah, dia akan bermaksiat. Tetap saja itu dalam maksiat. Kenapa Allah menginginkan saya bermaksiat? Padahal saya sudah bersungguh-sungguh. Nah, sudah bersungguh-sungguh untuk patuh. Kenapa Allah inginkan saya maksiat? Tidak lain rahasianya supaya kita merasa rendah, supaya kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dengan ketaatan itu yang tak pernah bermaksiat, jangan sampai dengan ketaatan itu malah menimbulkan kesombongan. Nah, ya. Tetapi hikmah ini baru bisa diambil